Saints. Shalom, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Malam. Ya, malam. Shalom, Pak Stefanus. Shalom, selamat malam, Pak Stefanus. Shalom, selamat malam, Pak Stefanus. Shalom, Juga Pak. teman-teman yang sedang mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook, selamat malam. Bapak Ibu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan terasa begitu cepat berlalu. Dan tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah berada di bulan Desember, di penghujung tahun 2020. Natal sudah tiba. Natal berbicara tentang God with us, berbicara tentang Immanuel. Allah menyertai kita. Dan kehadiran Tuhan selalu beserta dengan kita. Bapak Ibu, kiranya damai sejahtera dan sukacita Natal selalu beserta dengan Bapak Ibu, serta kasih karunia yang begitu besar dari Allah Bapa yang telah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang telah lahir sebagai juru selamat, penebus, dan pengantara kita, dan yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, dan menyelamatkan kita, serta melepaskan kita dari dunia yang jahat, dari dunia yang menuju kepada kehancurannya, dari dunia yang menuju kepada kesudahannya, dan yang telah memberikan kepada kita roh penolong, roh penghibur, untuk tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Bagi dia segala hormat, pujian, kuasa, dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, apapun yang terjadi saat ini di dalam kehidupan Bapak Ibu, ini adalah bagian-bagian hidup yang harus kita jalani. Dan saya percaya bahwa tidak ada bagian-bagian hidup yang Allah izinkan dalam hidup ini yang tidak memiliki maksud dan tujuan. Meskipun kita merasa itu sesuatu yang tidak baik menurut kita. Tapi saya percaya bahwa hidup yang sudah Bapak Ibu letakkan di tangan Allah, yang sudah Bapak Ibu taruh di tangan Allah, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu seizin Allah untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dan menseringkan firman Tuhan ini bersama-sama, supaya kita semakin hari semakin diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita, sehingga kita mampu melewati hari ke depan yang semakin hari semakin jahat. Karena dunia ini sudah ada di ujung setia dari kehancurannya. Karena dunia ini sudah semakin jahat, sudah semakin gelap, dan menuju kepada kesudahan. Tapi saya yakin dan percaya kita semua orang-orang yang percaya akan dikumpulkan bersama-sama di langit baru dan bumi baru di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan, dan saya beri tema firman Tuhan malam hari ini, arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengawali renungan malam hari ini dengan satu pertanyaan buat Bapak Ibu. Apa sih yang paling penting di dalam kehidupan Bapak Ibu? Apakah memiliki harta kekayaan yang banyak? Punya rumah mewah, mobil mewah, lebih dari satu, usaha yang banyak, semua fasilitas kehidupan terjamin, anak-anak sudah mapan, berlaku baik, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Menurut saya yang paling penting di dalam kehidupan ini adalah kehadiran Tuhan. Bapak Ibu boleh kaya, boleh punya rumah mewah, boleh punya mobil mewah, lebih dari satu, fasilitas hidup terjamin, berlaku baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau Tuhan tidak hadir di dalam hidup Bapak Ibu, semua itu sia-sia. Bapak Ibu akan menjadi seperti orang muda yang kaya yang diceritakan di dalam Injil Matius pasal 19
ayat ke-16 sampai 26. Nah, Bapak Ibu, kehadiran Tuhan itu sangatlah penting di dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Tanpa kehadiran Tuhan, sesungguhnya kita tidak ada artinya apa-apa. Dan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Bapak Ibu, kalau kita melihat dan berkaca dari kehidupan bangsa Israel yang selama 40 tahun hidup di padang gurun, Tuhan menyertai bangsa itu setiap hari. Dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa. Bapak Ibu, siang hari dikatakan Tuhan menyertai mereka dalam bentuk tiang awan. Dan malam hari Tuhan menyertai mereka dalam bentuk tiang api. Kalau tidak ada kehadiran Tuhan, pasti mereka mati. Mereka tidak bercocok tanam, tapi mereka bisa hidup. Dari mana mereka makan? Dan Tuhan memberi mana? Roti dari surga. Setiap hari kepada mereka di pagi hari. Dan mengirimkan burung-burung puyuh pada sore hari untuk mereka makan. Bapak Ibu, Alkitab berkata, baju mereka tidak rusak dan sepatu mereka tidak rusak selama 40 tahun. Mana mungkin hal ini terjadi tanpa kehadiran Tuhan, Bapak Ibu. Kehadiran Tuhan membuat perbedaan yang signifikan. Ketika bangsa Israel dikepung oleh pasukan-pasukan yang banyak yang ada di sekitar negeri Kanaan, dan selalu bangsa Israel itu menang. Kenapa Bapak Ibu? Karena satu orang Israel bisa mengalahkan 1000 orang musuh. 2 orang Israel bisa mengalahkan 10.000 musuh. Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak hadir, mana mungkin 2 orang bisa mengalahkan 10.000 musuh? Ini kunci yang sangat penting untuk kita bisa mengalami kemenangan. Nah, Bapak Ibu, nanti saya akan menyampaikannya dalam seri renungan kehadiran Tuhan yang berikutnya. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 91 ayat 7 dan ke-8 mengatakan, mungkin Pak En bisa tayangkan. Mazmur 91 ayat 7 dan 8 mengatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita mengizinkan Tuhan hadir di dalam hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya, Tuhan hadir di dalam hidupku. Maka Tuhan akan membuat perbedaan di dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Bapak Ibu, Saudara dan saya akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, kehadiran Tuhan membuat perbedaan. Kita terbatas. Tetapi ketika kita undang Tuhan hadir di dalam hidup kita, maka Tuhan pasti melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada satu pujian yang indah. Yang liriknya, judul pujian itu adalah Arti Kehadiran-Mu Tuhan. Lirik lagu ini mengatakan, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu
lalu. Tadi dalam hidupku, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Nah Bapak Ibu, betapa kita harus merindukan kehadiran Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, ada 3 manifestasi kehadiran Tuhan yang kita perlu ketahui. Yang pertama, kemahadiran Tuhan di mana-mana. Tuhan hadir di mana-mana. Mari kita baca di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai ke-10. Dan ini juga merupakan ayat yang sering disampaikan oleh Pak Hens. Ini merupakan ayat favorit dari Pak Hens. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediamanmu di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Bapak Ibu, ini adalah ayat yang menyatakan kehadiran Tuhan. Karena dia memiliki sifat maha hadir. Tuhan ada, tidak ada tempat yang tidak dihadiri Tuhan. Apakah Tuhan ada di Amerika? Apakah Tuhan ada di Afrika? Apakah Tuhan ada di Australia? Apakah Tuhan ada di Eropa? Ya. Apakah Tuhan ada di Indonesia? Ya. Apakah Tuhan ada di tempat Bapak Ibu masing-masing yang sedang mengikuti Zoom pada malam hari ini? Ya. Apakah Tuhan ada di tempat perjudian? Ya. Apakah Tuhan ada di klub malam? Tempat karaoke? Dan tempat pelacuran? Ya. Kemahadiran Tuhan artinya Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Dan tidak ada tempat yang tidak dihadiri oleh Tuhan. Dan Tuhan ada di situ. Tetapi ada manifestasi kehadiran Tuhan yang kedua. Yaitu kehadiran Tuhan secara rohani. Di mana Tuhan hadir pada saat umatnya bersekutu. Di dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-20 dikatakan. Injil Matius pasal 18 ayat 20 mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi, waktu kita sedang berdoa dan menyembah Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan itu kehadiran Tuhan yang lebih nyata. Ketika kita melakukan Zoom, saya percaya Tuhan hadir di setiap tempat kita berada. Dan ini pun merupakan tempat kita bersekutu. Di mana Tuhan diagungkan, dibesarkan, dan dimuliakan melalui Zoom meeting dan live streaming. Pada malam hari ini. Bapak Ibu, manifestasi kehadiran Tuhan di bagian ini bisa dirasakan, bisa juga tidak. Tergantung daripada pribadinya masing-masing. Ketika sedang bersekutu, ada orang yang merasakan jamahan Tuhan. Ada orang yang merasakan lawatan Tuhan. Ada orang yang merasakan kehadiran Tuhan. Lewat renungan firman Tuhan. Lewat doa dan penyembuhan. Tapi ada juga
yang tidak mengalami jawaban apa-apa. Padahal Tuhan hadir. Dan itu tergantung dari respon hati kita masing-masing. Apakah kehadiran Tuhan itu memberkati atau tidak? Dan yang ketiga, yang semua dari kita, yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang hadir di dalam Zoom meeting rindukan adalah kehadiran Tuhan nyata dialami semua orang. Bapak, Ibu, di dalam perjanjian lama, pada saat bangsa Israel berada di padang gurun menuju tanah Kanaan, bangsa Israel itu mengalami yang namanya kehadiran Tuhan yang nyata. Dan ini dialami oleh semua orang, baik anak-anak maupun remaja, dewasa dan lansia, yang rohani ataupun yang tidak rohani, lewat tiang awan dan tiang api. Dan mereka melihat benar-benar Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Ini dikatakan di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22. Bapak Ibu, mari kita baca kitab Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22. Keluaran 13 ayat 21 22 mengatakan ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, Bapak Ibu, kehadiran Tuhan nyata di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah mereka, dan mereka dapat melihat Tuhan dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Kemudian di dalam 2 Tawarikh pasal 5 ayat 13 dan ke-14 dikatakan. 2 Tawarikh pasal 5 ayat 13 dan ke-14 mengatakan, ayat 13, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, seracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Ayat 14. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Nah, Bapak Ibu, ketika Bait Salomo itu diresmikan, tiba-tiba ada awan kemuliaan yang turun. Shekinah glory. Dan orang-orang rebah semuanya. Imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Di hadapan hadirat Tuhan, imam-imam tidak bisa melayani lagi. Imam-imam tidak lagi tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Karena apa, Bapak Ibu? Oleh karena awan itu, oleh karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Karena Tuhan sendiri telah hadir. Di dalam perjanjian baru, kehadiran Tuhan nyata melalui Roh Kudus. Di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan. Injil Matius pasal 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah
aku berkenan. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada saat murid-murid Yesus berada di loteng Yerusalem, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1-12 dikatakan, Kisah Para Rasul 2 ayat 11-12 mengatakan, ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran-heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontius dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesin dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Nah, Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah hadir dan melawat Bapak Ibu, dan melawat setiap teman-teman yang mengikuti lewat live streaming melalui Facebook ini, maka saudara, kita bisa menangis, bisa bertobat, bisa mengalami pemulihan, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu, manifestasi kehadiran Tuhan yang ketiga inilah yang kita rindu. Terjadi di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, apa kunci untuk mengalami kehadiran Tuhan ini? Apa kunci untuk mengalami hadirat Tuhan ini? Kunci mengalami hadirnya Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, kunci dari kehadiran Tuhan itu, kunci mengalami hadirat Tuhan itu, kunci hadir Tuhan itu dicatat di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat yang keempat. Mungkin bisa ditayangkan Pak Hens. Ya, Mazmur 22 ayat yang keempat mengatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi Bapak Ibu dikatakan, Allah bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak Ibu, pujian itu menghadirkan kehadiran Tuhan. Pujian itu menghadirkan hadirat Tuhan. Pujian itu menghadirkan hadirnya Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya, saya suka nyanyi.
Tapi toh tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tidak merasakan hadirat Tuhan. Tidak merasakan hadirnya Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena ternyata kata pujian itu berasal dari kata Ibrani tehila. Dalam roh. Jadi bukan nyanyi sembarang nyanyi. Tehila artinya menyanyi dalam roh. Nah, Bapak Ibu, pernah dengar pengamen yang menyanyikan lagu rohani? Pengamen itu nyanyi, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Dia nyanyi sampai selesai. Lalu dia nyanyi lagi yang lain. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bapak Ibu, pengamen itu dia nyanyi sampai selesai. Tapi apakah pujian itu menghadirkan kehadiran Allah? Kehadiran Tuhan? Apakah pujian itu menghadirkan hadirat Tuhan? Apakah pujian itu menghadirkan hadirnya Tuhan? Apakah pujian itu diterima di hadirat Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Karena dia nyanyi hanya hafal liriknya saja. Karena dia nyanyi melalui tubuh, melalui fisiknya. Karena dia tahu lagu itu. Karena dia ngerti lagu itu. Tapi Bapak Ibu, ada tingkatan yang lebih lagi. Yaitu menyanyi dengan jiwa. Menyanyi karena jiwa. Bapak Ibu bisa melihatnya di televisi. Atau di YouTube channel. Atau dimanapun juga. Waduh Bapak Ibu. Pada saat nyanyi. Itu penghayatannya sangat-sangat luar biasa. Kadang-kadang kalau dia nyanyi lagu tentang patah hati. Dia nyanyi sambil nangis Bapak Ibu. Itu nyanyi dengan jiwa. Dengan penjiwaan. Tapi apakah pujian itu menghadirkan kehadiran Tuhan? Apakah pujian itu menghadirkan hadirat Tuhan? Apakah pujian itu menghadirkan hadirnya Tuhan? Apakah pujian itu diterima di hadirat Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu, tehila. Nyanyi dalam roh. Itulah yang menggetarkan surga. Dan menyebabkan Tuhan turun tangan dari surga. Dan memberi kemenangan. Bapak Ibu, saya tidak akan bahas di sini mengenai pujian yang menggetarkan surga. Dan menyebabkan Tuhan turun tangan dari surga. Dan memberi kemenangan. Karena ada kuasa di dalam tehila. Nah Bapak Ibu, apapun masalah, apapun persoalan, apapun problema, apapun kesulitan, apapun kesukaran, apapun tantangan, rintangan, himpitan, pencobaan, krisis keuangan, krisis dalam ekonomi, krisis dalam keluarga, intimidasi, tekanan, aniaya, apapun itu yang Bapak Ibu alami saat ini. Kalau tiap hari Bapak Ibu rajin berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, maka tehila itu, kehadiran Tuhan itu akan memenuhi kehidupan Bapak Ibu. Hadirat Tuhan akan turun atas Bapak Ibu.
hadirnya akan menyejukkan hati Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengendarai kendaraan, pergi ke kantor atau ke tempat lain misalnya, atau saat berada di rumah, dengarkan lagu-lagu rohani, lalu ikut memuji dan menyembah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami masalah, sedang berbeban berat, naikkan pujian di hadapan Tuhan. Minimal secara psikologi, Bapak Ibu akan sadar bahwa beban itu tidak menjadi berat. Tetapi secara rohani, kalau tehila itu, Bapak Ibu, menyanyi di dalam roh, menyanyi dengan segenap hati, maka hadirat Tuhan akan turun dan memberi kemenangan kepada Bapak Ibu. Memberi kelepasan, memberi solusi, memberi jalan keluar, memberi jawaban dari segala beban hidup yang menghimpit Bapak Ibu. Menyejukkan hati Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kuncinya adalah hidup di dalam pujian dan penyembahan. Sebab pada waktu Bapak Ibu memuji, pada waktu Bapak Ibu menyembah Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati pada Tuhan, maka Tuhan hadir dan Tuhan akan memberikan perbedaan. Kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan buat Bapak Ibu Saudara dan saya dapat dirasakan di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dikatakan, Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Allah bersemayam di atas segala puji-pujian Israel. Dan Allah bersemayam di atas segala puji-pujian Bapak Ibu, Saudara dan saya. Mungkin sampai di sini renungan kita malam hari ini Pak Hin, dan Bapak Ibu bisa kembali nanti bergabung dan mengikuti renungan yang akan saya sampaikan minggu depan lewat Zoom News Planner. God bless you all. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Stefanus. Ya, terima kasih Pak Weli. Terima kasih Pak Stefanus.